dari Nazareth ke sini ada 130 kilometer. 130, benar kalau naik mobil itu 2 jam. Tapi kalau naik keledai itu 6 hari. Ya, ini Bapak Ibu benar, ini yang saya mau Anda memperhatikan. Saya mau alih perhatian Anda ke hal ini. Bahwa zaman itu Yusuf dan Maria ini 2 orang miskin, pasti tidak punya unta dan pasti tidak punya kereta kuda. Mereka yang punya itu keledai. Dan kecepatan keledai itu sekecepatan manusia. Jalan kaki juga semua. Jalan kaki. Makanya Bapak Ibu, setiap hari paling jauh mereka bisa menempuh jarak 20 km. Setuju? Paling jauh. Saya kira apalagi keadaan kondisi Maria waktu itu hamil ya. Itu bulan ke-9. Makanya mereka tidak bisa pergi jauh, tidak bisa jalan kaki jauh. Itu perjalanan yang sangat melelahkan buat wanita yang hamil tua. Bulan ke-9. Kenapa Bapak Ibu? Yang dipertanyakan, kenapa Yusuf yang di Matius pasal 1 ayat 19 lanjutnya dari sana tersebut Yusuf seorang tulus hati, sangat baik hati, suami yang baik hati. Kenapa dia tiba-tiba membawa istrinya sedang dia hamil tua bulan ke-9 dari Nazareth ke Bethlehem? Saya pasti istri Anda akan mengeluh kalau dia jalan kaki 2 kilometer sedang dia hamil bulan ke-9. Dan buat istri Anda itu pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup dia. Setuju? Setuju. Ada apa Bapak Ibu? Kenapa Yusuf, apa yang mendadak tiba-tiba membawa Maria dari Nazareth ke sini? Ya, kabar baik terjadi di Nazareth ya. Kabar baik, di mana kabar baik? Kita mulai dengan ini, di mana Maria jadi hamil oleh Roh Kudus? Di Nazareth, ya. Nazareth itu di sini. Dan mereka Yusuf dan Maria tinggal di Nazareth. Mereka tinggal di Nazareth. Apa yang mendadak supaya Yusuf tiba-tiba membawa istrinya ke Bethlehem? Ya, Lukas pasal 2 ayat 1 menceritakan pada waktu itu Kaisar Agustus mau mendaftarkan semua penduduknya dunia. Dan dia suruh setiap laki-laki kembali ke tempat asalnya. Yusuf berasal dari Nazareth. Itu sebabnya Bapak Ibu. Kasihan, ini yang namanya keadaan terpaksa. Terpaksa atas Yusuf dan istrinya Maria karena sensus itu. Kaisar Agustus, ini di Lukas pasal 2 ayat 1. Dan mereka harus datang ke Bethlehem. Bapak Ibu, juga ini rencana Tuhan supaya nubuat digenapi. Ini rencana Tuhan, sensus ini ya. Karena Mesias harus lahir, Mesias juru selamat, Mesiah yang diurapi. Itu bahasa Ibrani, istilah dari bahasa Ibrani, Mesiah yang diurapi, itu yang ditunggui. Mereka menunggu kedatangan Mesias. Mesias harus memenuhi syarat mutlak. Dia harus lahir di Bethlehem. Saya kasih satu nubuat dari engkau Bethlehem, yang paling kecil antara semua kota di Yudea, akan datang juru selamat. Bethlehem dari di mana Bapak Ibu? Di provinsi Yudea. Jelas sekarang ya? Ya, mereka tinggal di Nazareth karena sensus itu mereka datang ke Bethlehem. Ya, tempat di mana Yesus lahir itu di puncak di atas. Nanti kita akan ke sana. Karena bisa kudus di sana terus menerus pagi sampai jam 11 untuk gereja lokal. Makanya kita akan dulu ke Padang Gembala. Ya, di sini apa itu Padang Gembala? Lanjutan dari kisah ini menceritakan ketika Yesus lahir, ada malaikat di daerah itu. Maksud daerah ini kita dekat Bethlehem. Ini kita sudah masuk daerah namanya Padang Gembala. Sudah, ya, dekat, masuk akal, pas seperti digambarkan oleh Lukas pasal 2 ayat 9. Di daerah itu ada gembala yang menjaga ternak mereka pada malam.
Apakah artinya menjaga ternak mereka pada malam? Mereka adalah bangun, ya. Dan malaikat Tuhan di langit ini, Bapak Ibu, di langit ini malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan sinarnya meliputi mereka dan mereka sangat takut. Tetapi malaikat beritahu mereka, jangan takut. Hari ini aku membawa berita yang besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kamu pergi ke Bethlehem dan kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dia ditaruh di dalam palungan. Bapak Ibu, ini tanda, ya. Tidak ada bayi yang biasanya tidak mungkin bayi itu ditaruh di palungan. Tetapi itu juru selamat lahir, Bapak Ibu. Juru selamat lahir di tempat paling miskin di dunia, di kandang. Kasihan Yusuf dan Maria ketika mereka datang dari Nazaret ke Bethlehem untuk mendaftarkan nama di sensus itu, mereka terlambat karena mereka pelan-pelan. Sudah banyak yang berasal dari Yudea pulang ke Bethlehem. Semua tempat penginapan sudah penuh. Pakai kata penginapan karena zaman itu belum ada hotel San Gabriel, ya, contohnya. Dan hanya mereka menemukan tempat di kandang. Dan ketika Yesus lahir, Maria dia membungkus anaknya dengan kain lampin dan taruh dia di palungan, ya. Ini tanda bahwa Mesias dia lahir di tempat paling miskin di dunia, ya, di dalam keadaan paling susah. Ini bukan rumah sakit yang canggih, itu di mana juru selamat lahir. Itu paling atas ada gereja namanya Nativity, dan ini Bapak Ibu Padang Gembala. Kita sudah di daerah Padang Gembala. Semua daerah ini itu bukan hanya satu tempat, satu gereja itu Padang Gembala. Enggak, Padang Gembala itulah daerah yang luas, ya, semua ini untuk menyederhanakan penjelasan di langit ini. Di langit ini satu malaikat, mulai dengan satu malaikat menampakkan diri buat para gembala yang menjaga ternak mereka pada malam. Itu di sini, di daerah ini. Sekarang ini Bapak Ibu yang tinggal di sini itu orang Palestina sebelah kiri. Orang Palestina ini orang sebagian besar Palestina Kristen. Bahasa orang Palestina itu bahasa Arab. Ya, orang Kristen di sini pakai bahasa Arab. Ya, kebaktian di gereja-gereja mereka, perjamuan kudus itu dalam bahasa Arab. Ini yang saya mau menyampaikan, bahasa Arab itu bukan monopoli agama tertentu. Mengerti maksudku, ya? Itu bukan monopoli Islam. Justru Arab Kristen pakai bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam mulai. Ya, sudah ada Arab Kristen. Dan juga kita tahu di ruang atas waktu curahan Roh Kudus, antara orang yang berkumpul di situ ada juga Arab. Makanya Arab Kristen mereka sudah lama berada sebelum agama Islam mulai. Dan ini contohnya, lihat namanya apa ini? Bet Sahur. Kalau Padang Gembala sekarang ini namanya Bet Sahur. Sekarang ini, ya, Bet Sahur. Bet itu rumah. Di mana-mana ada kata bet itu rumah. Sahur itu apa? Pasti Anda tahu. Anda diganggu selama 30 hari dengan kata sahur. Makan pagi. Buka puasa. Sarapan pagi. Mereka kira itu terkait makanan. Enggak, Bapak Ibu, itu bangun. Sahur itu bangun. Ya, sahur itu artinya bangun. Makanya ini kalau menerjemahkan kata-kata itu jadi rumah orang bangun. Bagaimana ini cocok sama Lukas pasal 2 ayat 8? Di daerah itu ada gembala yang menjaga ternak mereka pada malam. Gembala menjaga ternak mereka pada malam. Itu artinya gembala adalah sahur. Gembala adalah bangun. Gembala adalah bangun. Dari sini diberi nama rumah orang yang bangun. Maksud gembala itu yang menyaksikan malaikat, pemberitaan malaikat kepada mereka tentang kelahiran juru selamat.
para gembala Kayak granit semua. tinggal di dalam keadaan amat miskin. Granit semua. Zaman dulu kalau berbicara kota kecil itu pasti miskin. Bethlehem zaman Yesus itu kota kecil, itu pasti miskin. Apalagi orang yang tinggal di pinggir kota yang miskin, mereka lebih miskin lagi. Dan orang ini sebentar lagi Anda akan mengerti betapa kemiskinan mereka. Mereka tidak mampu punya rumah biasa. Kalau orang ini zaman Yesus tinggal di gua. Dan ini yang kita akan melihat pagi ini. Rumah para gembala itu gua. Dan gua itu gua alami, bukan gua yang dipahat. Pasti kalau dipahat itu mahal sekali. Tapi itu gua alami, dibentuk oleh erosi. Selama lebih dari 1 juta tahun ya, itu pelan-pelan kikis air sampai membentuk gua. Dan dulu di sini ada ratusan gua ada. Tapi lihat semua gedung-gedung ini yang baru menghancurkan semua gua-gua itu. Sayang sekali ya. Tetapi masih ada beberapa yang dipelihara oleh gereja. Dan itu di mana kita akan mampir sebentar lagi. Tolong siap-siap, kita akan turun dari bis dan kita